menyaksikan karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Ayu Gustianingsih FPD. Dan aku mengambil sebuah tema yang menyesuaikan dengan prodi aku, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu keterkaitan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter dan berprestasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Adapun latar belakang dari karya ilmiah ini yaitu pembangunan berkelanjutan itu telah menjadi agenda global sejak disepakatinya Sustainable Development Goals atau SDGs oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2015. Nah, dari 17 yang ditetapkan, Sustainable Development Goals ini mengenai pendidikan berkualitas menjadi salah satu pilar utama karena pendidikan merupakan fondasi pembangunan manusia dan sosial. Kemudian kenapa aku mengambil topik ini? Ada beberapa hal yang menjadi pentingnya topik tersebut, di mana pendidikan berkualitas ini sangat penting karena menjadi dasar pembangunan. Karena hampir seluruh dimensi kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial hingga budaya, tanpa akses pendidikan yang merata dan bermutu, upaya mencapai tujuan pembangunan lainnya akan terhambat. Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini ada beberapa tujuan, ada 5 tujuan. Yang pertama itu mengatasi relevansi Sustainable Development Goals dengan konteks pembangunan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata dan bermutu. Yang ketiga, menjelaskan peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs, terutama dalam penguatan nilai karakter dan kewarganegaraan. Yang keempat, mengidentifikasi kontribusi mahasiswa sebagai bagian dari agen perubahan dalam mendukung tercapainya tujuan tersebut. Yang terakhir, yaitu memberikan rekomendasi konseptual untuk memperkuat implementasi Sustainable Development Goals di berbagai jenjang pendidikan. Masuk kepada bagian pembahasan, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan di sini terkait dengan pembahasan. Yang pertama, pendidikan berkualitas sebagai pilar utama Sustainable Development Goals, di mana tujuan dari Sustainable Development Goals ini pada nomor keempat yaitu quality education, di mana menekankan pentingnya pendidikan inklusif, berkeadilan dan bermutu bagi seluruh warga negara sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Kemudian, penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan berkualitas mencakup ketimpangan akses antar daerah, rendahnya kompetensi literasi dan numerasi, serta terbatasnya kemampuan guru dalam menyesuaikan pembelajaran. Yang kedua, yaitu tantangan implementasi Sustainable Development Goals pendidikan berkualitas Indonesia. Ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu ketimpangan akses dan kualitas, yang kedua kompetensi guru dan transportasi kurikulum, dan yang ketiga tantangan sosial budaya dan perubahan perilaku. Ketiga ini merupakan tantangan-tantangan yang muncul ketika implementasi pendidikan berkualitas di Indonesia. Yang ketiga, peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terhadap Sustainable Development Goals ini. Yang pertama yaitu penguatan karakter dan etika publik, di mana PPKN ini menjadi salah satu jalan untuk menguatkan karakter para warga negara dan etika publik dalam memahami isu-isu politik yang sering terjadi di kehidupan kita. Yang kedua yaitu peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan yang terakhir yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam era digital. Yang keempat, peran mahasiswa sebagai agen perubahan, di mana mahasiswa ini memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Menurut Salam pada tahun 2022, pemuda merupakan aktor dalam pembangunan sosial. Mahasiswa dapat berperan dalam yang pertama, gerakan literasi masyarakat terutama dengan daerah akses terbatas. Yang kedua, penelitian sosial dan inovasi teknologi yang mendukung pembelajaran inklusif. Yang ketiga,
Kegiatan pengabdian masyarakat untuk pemberdayaan komunitas 3T. Yang keempat yaitu advokasi dan kampanye publik mengenai pentingnya pendidikan berkualitas. Ini adalah beberapa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mewujudkan tujuan dari Sustainable Development Goals tersebut. Nah, Aryani dan Nugraheni pada tahun 2024 menegaskan bahwa kontribusi pemuda terhadap peningkatan pendidikan berkualitas merupakan investasi strategis bagi pembangunan Indonesia pada tahun 2045, di mana pada tahun tersebut semua orang mengenal yaitu akan terjadinya eh, sistem demo sistem sistem yang selalu berkembang dengan seiring berkembangnya teknologi. Yang kelima yaitu rekomendasi konseptual untuk memperkuat implementasi Sustainable Development Goals di berbagai jenjang pendidikan. Duda pada tahun 2022 mengemukakan bahwa pembangunan lingkungan belajar berkelanjutan membutuhkan pendekatan correction di mana antara guru, siswa dan komunikasi. Tilbury dan Wortman pada tahun 2004 menyatakan bahwa pembelajaran berkelanjutan harus mampu menghubungkan pengaturan dengan tindakan-tindakan sosial. Adapun kesimpulan dari berbagai pembahasan tersebut ada 5 pembahasan. Kesimpulan dari semuanya adalah pendidikan berkualitas merupakan pilar utama dalam mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs pada tujuan yang keempat, khususnya tujuan keempat, karena berperan langsung dalam membentuk sumber daya manusia yang berpengetahuan, berkarakter, dan berdaya saing. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang dikenal PPKN memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, etika publik, kemampuan dan kesadaran warga negara. Adapun saran dari penulisan ini adalah pemerintah dan pemangku kepentingan pendidikan ini diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses dan kualitas pendidikan melalui peningkatan infrastruktur, pembangunan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran yang inklusif. Adapun sumber bacaan, ada beberapa sumber bacaan. Ini ada Menurut Aziz, Dewi, kemudian ada Firdaus, dan banyak lagi sumber bacaan yang saya dapat untuk menyusun karya ilmiah tersebut. Sekian presentasi dari saya Rahmada Dwi Henrisa, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.